Halo pemirsa, kembali lagi di Ini Talk. Bersama kita berbagi cerita. Bersama saya Mutiara Andita yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik nih. Kira-kira siapa sih? Kalian kepo kan? Yuk kita sapa. Halo Kak. Halo. Boleh dong kenalan dulu sama pemirsa? Oke, sebelum mulai ya, perkenalkan dong, aku namanya Anna Altafrisa. Biasa kalian bisa dipanggil Anna. Kebetulan aku baru lulus dari MTS Negeri 1 Tegal. Terus lanjut sekolah di SMK Negeri 1 Slawi. Begitu, Kak. Oke, denger-denger dari media nih Kak Ana ikut organisasi Forum Anak forum Slawi anak. Ayu. Oh, Oh, gitu. apa itu forum anak Slawi Ayo Kak? Oke, Forum Anak Slawi Ayu itu bisa disingkat FASA. Nah, FASA kan artinya Forum Anak Slawi Ayu. Itu tuh tugasnya banyak, Kak. Jadi contoh kayak menjadi pelapor dan pelopor. Nah, Hmm? pelapornya tuh kayak kita tuh mensosialisasikan tentang hak-hak anak terutama ya, tentang ya identitas anak Mm-mm. atau pendidikan yang harus dipenuhi untuk anak itu ke masyarakat dan menjadi pelapor. Nah, Mm-mm. pelapor itu kayak masyarakat bisa melaporkan ke kita tentang apa sih, ada hak nggak sih yang belum dipenuhi di anak tersebut, terus kita terus bisa lapor ke kita, terus kita bisa lapor lagi ke dinas yang bersangkutan begitu. Oh, berarti kayak jadi perantara gitu ya? Iya, bisa. Oh, kegiatan di dalam Fana itu apa aja, Kak? Di kegiatan di forum anak itu aslinya banyak. Dari ada musrembang tuh, ada perkumpulan dari forum anak lain, dari kan forum anak bukan hanya ada forum anak kali ayu kan, ada dari Kabupaten Tegal, Pekalongan, Batang dan lain-lain. Nah, itu pernah ada kumpul jadi satu bahas tentang kayak proker-proker gitu. Mm-mm. Nah, terus ini biasanya di ajaran baru itu ada proker tentang forum anak go to school, yang artinya tuh kayak forum anak tuh ke sekolah-sekolah buat ngasih materi-materi tentang hak anak atau tentang kayak pernikahan dini, Mm-mm. pernikahan stunting, gitu. Oh, gitu. Kegiatan apa sih yang udah Kakak lakuin nih selama masuk ke dalam forum anak Selawi? Kebetulan saya pernah sosialisasi di SMP IT Lukman Hakim. Nah, di SMP IT Lukman Hakim itu saya sosialisasi tentang kekerasan pelecehan anak di ranah daring. Tuh. Oh, berarti lewat sosmed gitu ya? Iya, lewat sosmed, Boleh dong Kak. Kak dideskripsikan gimana sih pelecehan, gimana tadi? Pelecehan, iya, Kekerasan kekerasan seksual seksual di di ranah ranah daring. digital berarti Iya, ya? digital itu parah banget sih, Kak. Hmm. Biasanya kan kalau pelecehan seksual itu kan bisa secara fisik kan, sekarang kayak Mm-mm. langsung offline nyata, bisa di langsung pegang atau gimana gitu kan. Terus kalau di dunia online tuh biasanya kayak dari mulai WhatsApp, Mm. Instagram, Facebook atau X kan, itu tuh dari mulai kayak minta yang aneh-aneh yang bikin pihak kedua Mm. korbannya itu kayak merasa tertekan, takut, terus merasa terancam, ya bisa menyebabkan trauma juga gitu. Biasanya ada yang saya bunuh diri nggak Kak? Wah, kalau bunuh diri itu mungkin ada, tapi alhamdulillah di kasus Kabupaten Tegal itu belum ada ya. Meski alhamdulillah, walaupun Oh. ya paling kayak sempat trauma gitu. Soalnya saya juga pernah punya teman tuh Mm-mm. ngalamin begitu, Kak. Gimana tuh? Ceritain dong. Oke, jadi ceritanya tuh kayak dia dapat pesan Mm-mm. dari WhatsApp. Biasanya kan ya WhatsApp gitu nomor kan ke sebar-sebar gitu kan. Iya. Akhirnya ada yang ngechat, awalannya cuma basa-basi lah, Kak. Biasa Mm-mm. ngechat, kayak kenalan dong gitu lah ya. Nah, itu awalnya dari itu kenalan terus sampai ya ngobrol-ngobrol gitu, sampai diajak video call, terus Mm-mm. diminta pas diminta foto-foto yang aneh-aneh gitu. Alhamdulillahnya temennya saya langsung nyadar lah ya, nyadar oh ini orang nggak baik, ini orang pasti jelek, itu kayak bener-bener gak bagus lah, akhirnya langsung di blok. Oke. Kenapa sih Kak kayaknya perkembangan tentang tadi nih kekerasan Mm-mm. seksual di ranah digital tuh kayaknya cepet banget melesat sih. Itu Itu faktornya apa? faktor utama tuh mungkin dari pengawasan orang tua ya, Kak. Jadi Mm-mm. kayak
faktor utama kan orang tua tuh kurang membatasi anak. Biasanya kan HP tuh harus dipegang tuh satu hari minimal 3 jam. Kan pasti dari dulu juga 2 tahun yang lalu kan ada COVID ya. Jadi apa-apa harus HP, apa-apa harus HP. Kalau nggak ada HP kayaknya, boring banget sih gitu kan ya. Karena juga kita menghindari aktivitas di Iya, luar di ya. luar kan. Iya, jadi apa-apa harus HP. Jadi kan mungkin kita sebagai anak kecil penasaran gitu nggak sih Kak? Pasti kayak ini aplikasi apa sih ini? Akhirnya coba-coba sampai coba-coba akhirnya emang kurang dari pengawas orang tua kurang ngawasin jadi bisa terus Gitu. juga kesadaran diri juga kan Kak. Iya sih benar. Kadang ada yang ngepost sendiri tapi ya Berarti kalau misalkan kita ngepost, bukan kita sih, ya orang lain gitu lah ya, orang lain semoga kita ngepost. jangan ya yang nonton ini juga jangan sampai ya. Kalau misalnya kita ngepost sesuatu foto kita sendiri nih, terus pakai pakaian yang terbuka, terus ada yang komen, komennya yang tidak Aduh, mengenakan iya, itu iya. masuk nggak sih? Kalau menurut aku sih itu tergantung dia yang ngepost ya. Kan contoh kan mungkin dari dia yang ngepostnya itu dari keluarganya emang suka pakai gitu, misalnya ada istiadatnya mungkin kayak gitu, era pasti post terus dapat komen-komen yang kurang mengenakan lah ya. Itu ya sesuai jadi emang dari dirinya sendiri itu gimana kalau emang nanggepinnya biasa aja ya udah lagi orang namanya. Iya, padahal kan biasanya kadang tuh cowok suka bilang gini, ya ceweknya yang mancing. Iya. Nanti yang cewek bilang, ya cowok Cowoknya kan yang nafsuan iya gitu gimana gitu tadi kan. iya ya. Kalau kakak sendiri pernah ngalamin atau gimana nggak dapet cerita atau Enggak sih, aku nggak pernah ngalamin, cuman aku juga punya temen sama kayak oh kamu kayak gitu. Cuman bedanya dia mungkin karena orang gimana sih remaja kayak kita kan masih iya cinta monyet, iya cintanya sih masih monyet gimana iya gitu. Dia pacaran terus sampai aduh begitu. penasaran tuh Parah gila gak iya sih? terus apalagi cuma diancam-ancam apa ya cuma di rayu-rayu Iming-imingi ya, iya iming-imingi rayu-rayu cuman aku sayang kamu, aku gak bakal iya, cuma ninggalin kamu kamu. Itu doang mah kok kata-kata aduh maaf. bahaya Iya betul. parah sih itu ya. Ya semoga yang nonton di sini terus juga Kabupaten Tegal, wilayah sekitarnya nggak sampai gitu lah ya. Ya, jangan sampai ya pemirsa. Jangan Kita sampai masih kehasut sama kecil. omongan buaya yang cuma Aduh, bilang, aku sayang kamu, kita jangan. masih kecil aja, masih harus berpendidikan yang tinggi. Terus juga biasanya kan ini yang kena kasus-kasus gitu kan perempuan ya Kak? Iya, buat Perempuan. kalian yang perempuan tuh ada juga diri ya kak. Perempuan tuh jangan nganggep remeh perempuan doh ya. Ini juga nyatanya. Ya perempuan itu kan dari ada ibu kita ibu Kartini Iya, kan yang udah memperjuangkan hak perempuan itu. Jadi buat perempuan-perempuan jangan patah semangat buat mencapai mimpinya. Kan aku juga pernah punya itu loh Kak. Oke, balik lagi ya ke Lagi. pertanyaan. Kita udah Banyak oh ya banyak Kak. sharing nih. Gimana sih kak perbedaan dari kekerasan digital, kekerasan seksual digital sama kekerasan yang ada di dunia nyata? Kalau perbedaannya tuh mungkin dari cara ngelakuinnya kayak kalau dari nyata itu mungkin langsung secara fisik kayak contoh si pelakunya itu megang gimana ya Daerah daerah sensitif gitu. sensitif si korban terus korbannya juga merasa gak aman gak nyaman takut gitu kan. Kalau emang di online kalau di online kan bisa jadi mulai kayak tadi chat-chatan minta foto-foto yang kurang baik terus gak terpaksa diancam. Oh gitu. Gimana nih pemirsa pembicaraan kita kali ini mengenai kekerasan seksual di era digital? Emang ya serem banget zaman sekarang ini. Kalian kepo nggak sih pembicaraan apa yang bakal kita bahas selanjutnya? Tetap di Ini Talks. Bersama kita berbagi cerita. Halo, selamat datang kembali pemirsa.
Kali ini kita akan kembali membahas lebih dalam tentang kekerasan seksual di era digital. Yuk langsung aja. Oke Kak, tadi kan kita udah sedikit sharing-sharing nih tentang kekerasan seksual di era digital. Boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira kekerasan seksual di era digital itu dapat mempengaruhi psikologis dan emosional nggak? Boleh dijelasin? Kalau mempengaruhi psikolog dari terutama korbannya ya Mm-mm, Kak, korban itu pasti ngaruh dari mulai trauma, takut sama hal-hal yang mungkin kayak tadi, kayak mm-mm, contohnya temennya aku, dia kalau dapat chat dari nomor yang nggak kenal jadi kayak makin was-was, makin kayak aduh ini apa ya, waduh ini apa ya gitu, terus mungkin lebih takut ngelakuin apa sesuatu. sesuatu lagi, iya mungkin juga bisa takut sama lawan jenis lagi atau gimana, itu bisa mempengaruhi aktivitasnya kan, pasti nggak Mm-mm. mungkin lah kita sebagai korban, ya bukan kita korban Orang perempuan, lain iya mungkin ya. perempuan Mm-mm. cuma beraktivitas sama perempuan saja kan, nggak mungkin, pasti ada Karena manusia ini kan sosial ya. saya. Oke, kira-kira tanda-tanda adanya kekerasan seksual digital itu apa aja, Kak? Tanda-tandanya mungkin yang korban itu merasa takut kan, terus kayak tanda-tanda takut, terus merasa nggak nyaman, terus kadang kan tanda-tandanya kayak dimulai dari ancaman gitu lah ya, Heeh. dari mulai kayak pelakunya minta ayo dong foto, terus nanti tak kasih 100.000 deh, tak kasih pulsa gitu, mungkin Kayak tanda-tanda. menjual berarti ya, menjual Iya, foto. iya, aduh, iya mungkin ya bisa dibilang begitu, atau ya dari mungkin ancaman-ancaman lain kayak mungkin Mm-mm. misalnya udah mungkin si korbannya itu udah pernah ngirim foto, terus kalau gak ngirim foto lagi Mm-mm. bisa jadi disebar disebar ke dunia maya kan, kayak Oh, disebar ke teman-temannya gitu kan, bisa tambah. oh gitu. Mm-mm. Kira-kira apa sih yang bisa kita yang ada di podcast ini dan juga masyarakat lakukan untuk mengurangi kekerasan seksual di era digital itu, Kak? Menurut saya sih yang pertama kesadaran diri ya Kak, Mm-mm. dari mulai cara berpakaian atau bertutur kata, tingkah laku itu benar-benar harus jaga diri. Terus misalnya emang kita awalnya auranya udah kayak, oh ini emang cewek baik-baik kan, biasanya Mm-mm. dimulai bajunya ya walaupun bukan Rapi. non muslim ya rapi, terus ya tertutup, terus juga misalnya ketemu juga ya tahu lah mana yang baik mana yang enggak gitu. Mm-mm. Terus yang kedua, orang tua tuh benar-benar harus jaga ya anaknya tuh, benar-benar dijaga dari mulai sosial medianya tuh apa aja yang diikutin, terus maksudnya aplikasi apa aja sih yang ada di HP-nya, kan aplikasi bisa udah. Iya, kayak sekarang tuh mm, biasanya di Telegram itu kan ada Wah iya bot-bot itu Telegram. kan. Iya, kakak Iya. main juga nggak? Oh enggak, Oh, aku enggak. saya kebetulan download Telegram tuh gara-gara PPDB malah. Iya, Oh, jadi gitu. semua aplikasi iya ada positif negatifnya, contohnya Iya, Telegram. Telegram itu kan bisa negatifnya itulah ya, bisa nyari pot-pot yang aneh, tapi positifnya gitu, kayak contoh saya masuk Telegram gara-gara saya harus PDB. masuk grup, iya grupnya tuh di Telegram, jadi saya harus download Telegram buat akun terus masuk ke grup itu. Oh, oh gitu. Oke, kira-kira tantangan apa nih? Tantangan terbesar apa sih untuk menanggulangi kekerasan seksual di era digital, Kak, menurut Kakak? Tantangannya tuh gimana ya, soalnya kan emang dari anak kan HP udah dipegang terus kan, mesti kayak agak susah, mungkin Mm-mm. lebih memperbanyak permainan yang di luar. Berbanyak kegiatan Iya yang lebih begitu, positif nggak sih iya selain pegang HP? ya termasuknya join fase guys, iya. Guys, dengerin. Mm-mm. Kan organisasi-organisasi lain gitu kan, Mm-mm. ya di sekolah kan pasti ada ekstra Ekstra. ekstra kan, Mm-mm. ekstra kan nggak mungkin dia megang HP tapi kan buat pegang cat-catan atau gimana kan, terus kalau di ekstra kan bisa Sama buat cari-cari kegiatan, informasi iya nggak sih? kegiatan, Iya. terus juga bisa nambah teman. Mungkin tantangan terbesar itu kayak buat bangkitin rasa malas anak itu nggak sih, kayak buat ngalihin HP itu, Iya, iya. buat melakukan kegiatan yang Iya, lebih bermanfaat kayak mm, tadi ya.
Oke, gimana nih pemirsa pembicaraan kita kali ini? Sangat menarik sekali nggak sih? Tentunya kita akan kembali membahas lebih dalam tentang gimana sih cara-cara... Lah, bentar. Gimana nih pemirsa pembicaraan kita kali ini mengenai tadi yang sudah Kak Ana sampaikan. Sangat seru sekali nggak sih? Kita akan kembali membahas tentang apa aja yang bisa Kak Ana sampaikan untuk teman-teman semua agar tidak terkena kekerasan seksual di era digital. Jangan kemana-mana ya, tetap di Easy Talks. Halo, kembali lagi di Easy Talks. Bersama kita berbagi cerita. Yuk langsung aja, ada nggak sih dampak sosial dari kekerasan seksual digital untuk individu maupun masyarakat, Kak? Menurut Kakak? Kalau menurut saya dampak individu dari korban tuh paling trauma ya, kayak merasa nggak nyaman. Terus kalau buat masyarakat terus mungkin pandangan ke korban itu Jadi kurang jelek. iya gitu. Kan biasanya kita hidup tuh juga lihat dari sudut pandang orang lain lah ya, kayak Mm. omongan-omongan orang lain kan bisa kadang ngomongin kita kalau baik ya kita responnya baik, iya Alhamdulillah. akhirnya pikiran kita oh yaudah kita emang baik ya emang oke lah berarti. Terus kalau emang perkataannya kurang Enak. mengenakan mungkin bisa jadi beban pikiran, akhirnya bisa merusak pikiran kita. Biasanya tetangga-tetangga gitu suka julid nggak sih? Iya, terutama tuh tetangga-tetangga, aduh Nggak tahu gimana dapat ya, info dari mana, iya tiba-tiba kita lewat dong disindir, iya ya kan? udah gitu nanti besok-besoknya ada tetangga lagi nyebar-nyebar ya Akhirnya Allah. nama kita jadi jelek. Iya Padahal kan itu aduh. kita belum tahu ya, Iya, bener atau padahal enggaknya. terus bisa jadi kan kita emang korban itu kan korban ya yang Mm-mm. merasa tersakiti. Seharusnya kan ya pelakunya yang harusnya mendapatkan sanksi sosial. Mm-mm. Malah biasanya di sini sanksi sosial malah yang didapatkan kayak korbannya kok mau sih digituin. Padahal Iya. kan kitanya juga merasa korbannya Aku tuh ya juga nggak merasa mau sebenarnya diginiin iya gitu gak sih? iya korbannya juga merasa terancam, takut kalau nggak ngelakuin keluarganya diancam atau Mm-mm. kayak duh awas loh kamu nggak gituin nanti di sekolah bakal kayak gini Mm-mm. gitu. Atau nanti awas pulang sekolah lewat gang ini ya tak pukul tak ini kan bisa jadi begitu. Iya. Hmm, Oke, kalau misal nih Kak, ada korban yang melaporkan, itu bagaimana? Apakah ada resikonya? Dan apa bisa dilindungi Kak? dilindungi dari dinas P3 dan KB itu kan Mm-mm. P3, dinas P3 dan KB itu bisa bantu korban yang itu tuh bisa ke jenjang berikutnya gitu loh kak. Terus kalau buat korban sendiri mungkin bisa cerita-cerita juga kan ke teman bantu Mm-mm. ya, kita juga bisa bantu loh kak, kita sebagai teman tuh Mm-mm. bener-bener bisa bantu korban tuh dari mulai kayak jadi Pendengar, ya pendengarnya ya bisa pendengar yang baik, mengurangi iya pikiran, kayak beban. ngasih kata-kata yang positif kayak enggak kok bukan salah kamu ini emang begini-begini, terus kasih kata-kata positif yang benar-benar nenangin. Terus juga Mm-mm. buat kita sendiri yang jadi pendengar tuh ya jangan sampai nyebar ke yang lain kayak oke misalnya emang si korban itu percaya sama kita ya udah kita pegang percayaannya dia ke kita kayak ya jangan sampai disebar-sebar, itu kan aib juga ya kak, Iya, iya benar. jelek lah ya berita berita kurang bagus, jadi ya lebih baik disimpan saja buat diri sendiri terus nanti Cukup tahu nggak sih? cukup tahu aja cukup tahu terus juga kasih kata-kata yang bikin dia semangat buat Motivasi. iya motivasi buat dia yang akhirnya bisa bangkit lagi di masa terpuruk itu. Berarti resikonya nggak ada ya. Kalau misalkan, kan biasanya orang tuh takut kayak, duh aku mau ngelaporin ini ke Hmm, ini, tapi nanti barangkali malah di sananya gimana iya atau gimana gitu. kalau beresiko emang nggak ada, mungkin emang ketakutan diri sendiri aja ya. Mm-mm. Ya kalau emang bisa ada korban yang lapor, nggak apa-apa, emang malah kita ngelindungi korban itu. Untuk si pelakunya ini bakal digimanain, Kak? Mungkin pelaku itu bakal dikasih sanksi
kalau emang kalau emang sangat pelaku Udah keterlaluan. keterlaluan mungkin Mm-mm. bisa di Bisa jenjang yang bisa dipenjara juga nggak? kalau penjara itu mungkin bisa deh ya. Tapi kalau emang dia pelakunya usia dini, Mm-mm. mungkin bisa masuk ke ruangan perempuan dan anak, itu perlindungan perempuan dan anak, terus kayak diajarin gimana gimana gitu. Oke, baik. Mungkin ada harapan atau pesan yang ingin kakak sampaikan untuk masyarakat, Kak? Harapan saya sih buat masyarakat tuh tingkatkan kesadaran kita masing-masing ya, benar-benar jaga diri, Mm-mm. jaga tingkah laku juga, terus juga buat kegiatan tuh ditambahin, jangan sampai harus megang HP-HP terus. Ya, bisa ikut kegiatan ekstra-ekstra kayak tadi, ayo join forum anak Slawi ayo gitu. Terus juga buat orang tua tuh bener-bener dijaga Mm-mm. ap- Kegiatan anaknya ya. kegiatan-kegiatan anaknya ya, misalnya kayak kegiatan anak itu positif, oke. Terus misalnya pertemanannya juga kan bisa ikut geng-gengan gitu Mm-mm. kan emang kurang bagus Berarti ya. pertemanan juga kadang bisa Iya, mempengaruhi. bisa tuh, bisa Oh, ikut-ikutan kan kita oh iya sebagai iya teman. iya. Kalau teman kita emang bagus, ya misal contoh bagus lah ikut sana sini, Mm-mm. terus ikut kegiatannya bagus-bagus kayak, ya mungkin kita bisa ke bawah. Kalau emang kegiatannya kurang kayak mungkin bolos-bolosan di kelas, terus kalau sama guru atau orang tua ngelawan Mm-mm. apa-apa bentak, kan kita bisa ke bawah gitu lah ya kak, tergantung tergantung bener-bener tergantung temen. Makanya buat teman-teman yang nonton, bener-bener cari teman yang bagus buat kita ke depannya nanti juga. Oke, Mm. baik. Buat kakak sendiri ada nggak saran tuh buat tuh? Kalau harapan aku sendiri sih mungkin bagi kalian perempuan di luar sana lebih hati-hati lagi, lebih menjaga diri lagi karena kita perempuan itu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada laki-laki. Betul banget tuh. Dari pertemanan juga ya harus Mm-mm. dijaga ya, jangan Jangan, sembarangan iya, milih jangan teman. jangan lupa juga perempuan tuh kan tadi udah dijelasin perempuan Mm-mm. derajatnya tuh lebih tinggi. Terus bener-bener perempuan itu nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan emang perempuan tuh kayak nggak boleh sekolah tinggi. Mm-mm. Sekarang boleh loh. Perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi sampai universitas yang jauh-jauh kayak di Class of Compassion itu kan. Oh iya Kakak iya. pernah nonton gak Oh kak? iya yang Oke, iya Sapiara itu iya ya? itu kan sampai di Korea gitu kan, Iya, itu hebat ternyatanya banget boleh, sih. iya perempuan kan, iya gitu. Jadi kita nggak boleh kalah. Iya, jangan jangan mau deh kalian kemakan omongan laki-laki buaya yang cuman Mm-mm. bisa ngandelin, aku sayang kamu, udah Iya nggak apa-apa, aku bakal selamanya aku sama kamu tuh jangan iya, dipercaya ya teman-teman. Itu tuh cuman hoax. banget itu, mending pelajaran ikutin pelajaran yang Mm-mm. bermanfaat, ikut organisasi-organisasi yang menambah relasi tuh. Tuh kalau kalian gabut tuh mendingan ikut organisasi, ikut Iya. ekstrakurikuler atau Mm. ngapain atau bisnis bisa juga ya Bisnis bisnis bisa sama tuh, temen iya kan. bisa tuh Iya, kayak jadi reseller-reseller gitu iya, yang kan lumayan juga ya buat iya walaupun dapat. untungnya sedikit tapi bisa banget itu bisa nambah uang jajan. Jadi Nah kita nggak iya, usah minta ke orang tua betul gitu banget. teman-teman. Orang tua ngasih, kita juga punya dapat penghasilan sendiri. Jadi kan makin banyak gitu ya. Daripada Gitu. melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Mm-mm. gitu ya. Oke, gimana nih pemirsa pembicaraan kita kali ini? Sangat menarik sekali nggak sih? Aku, Mutiara Andita, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ana karena sudah berkenan hadir ke dalam acara talkshow kita kali ini. Tetap nantikan episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.